Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, alhamdulillah pada sore ini kita bisa berkumpul lagi untuk melanjutkan daurah kita berkenaan dengan menyelami amalan hati. Pembahasan yang berkenaan dengan menyelami amalan hati ini seperti ikhlas, ridho, taubat, kita belum memasuki apa yang ingin disampaikan, baru masih berkenaan dengan pendahuluan sebelum kita masuk kepada apa yang dimaksud dengan amalan hati dan apa saja amalan-amalan hati yang akan kita selami bersama-sama, ya. Pada pertemuan yang dulu telah kita jelaskan tentang masalah yang membuat hati itu menjadi beres, yang membuat hati itu menjadi sehat, ya. Dan hati itu memang seumpama badan gitu, membutuhkan santapan-santapan yang membuat hati itu menjadi beres, ya. Dan santapan-santapan yang membuat hati itu menjadi beres, menjadi sehat, menjadi tenang, menjadi bahagia, seperti yang telah disampaikan pada pertemuan yang lalu, yaitu mensemata-matakan hati untuk Allah, memurnikan tujuan hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Jadi menggunakan hati sesuai dengan yang karenanya hati itu diciptakan. Itu yang pertama, ya. Dan yang kedua, begitu pula makanan yang membuat hati itu menjadi sehat, menjadi bercahaya, itu beramal soleh. Yang beramal soleh baik secara zahir batin, ya, melakukan perkara-perkara yang wajib dan melakukan perkara-perkara yang sunnah. Namun tatkala seseorang melakukan perkara-perkara yang soleh, namun hatinya tidak merasakan manisnya, lezatnya tatkala beramal soleh, itu berarti kondisi keadaan hatinya itu sedang sakit, atau ada orang yang berat sekali untuk melakukan amal soleh gitu, yang merupakan makanan santapan yang harus dimakan oleh hati malah berat gitu. Itu berarti menunjukkan hatinya itu sedang sakit gitu, ya. Jadi seperti badan seseorang itu ketika sakit nggak mau untuk makan, ya, nggak mau untuk memakan makanan padahal enak, ya. Begitu pula hati yang sakit itu nggak mau untuk, malas untuk memakannya, ya, karena hatinya sedang sakit. Kemudian juga kita sudah jelaskan bahwasanya yang membuat hati itu menjadi selalu bahagia, bercahaya, sehat, beres, itu mengingat mati, menziarahi kuburan, begitu. Itu yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Dan pada saat sekarang ini kita akan menjelaskan perkara-perkara yang atau makanan yang membuat hati itu menjadi rusak, hati menjadi sakit, hati menjadi keras. Sebenarnya tentunya menyelisih apa yang telah disampaikan gitu. Berarti lawan kata dari apa yang telah disampaikan pada pertemuan yang lalu, ya. Jadi banyak sebenarnya itu yang membuat hati itu menjadi santapan atau makanan yang membuat hati itu menjadi rusak. Sangat banyak sekali, sehingga membuat keras, membuat mati, membuat binasa. Dan di antara perkara yang sangat besar yang membuat hati menjadi rusak, ya, adalah ketergantungan hati kepada selain Allah Jalla wa'ala. Jadi ketergantungan kepada perempuan, ketergantungan kepada orang lain gitu. Jadi padahal kan Allah adalah tempat bergantung, tapi ini
malah bergantung kepada makhluk. Maka ini hati menjadi sakit. Hati akan tersakiti. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, setiap orang yang tergantung hatinya kepada makhluk, jadi ada harapan bahwasanya makhluk itu akan menolongnya, ada ketergantungan kepada orang lain, kepada makhluk, bahwa makhluk itu akan memberikan rizki kepadanya, atau akan memberikan hadiah kepadanya, maka hati akan tunduk kepada mereka, kepada makhluk. Jadilah hati itu menjadi menghambakan mereka, tergantung kadar ketergantungannya kepada makhluk itu. Walaupun secara zahir dia itu sebagai pemimpin mereka, tapi seorang yang berakal bisa mengetahui kepada hakikat yang sebenarnya, bukan kepada yang nampak, yang zahir. Seumpama seorang laki-laki yang tergantung hatinya kepada seorang istri, ya walaupun ya boleh, tapi sebenarnya hatinya menjadi tawanan istrinya. Jadi seorang istri yang menjadi pemimpin, ya, yang memutuskan agar si laki-laki itu melakukan sesuai dengan apa yang diinginkan, begitu. Karena hatinya tergantung kepada wanita, tergantung kepada istri. Walaupun secara dohir dia itu sebagai seorang pemimpin, karena dia sebagai suaminya, tapi pada hakikatnya si suaminya itu sebagai tawanannya yang diperbudak oleh istrinya. Apalagi kalau seandainya si suami itu memang sangat butuh sekali kepada wanita yang tidak bisa digantikan oleh yang lainnya. Makanya wanita tersebut akan menguasainya, yang mana laki-laki itu tidak akan bisa lepas daripadanya. Makanya tertawannya hati itu lebih berbahaya. Ini itu sebagai contoh, gambaran. Apalagi kalau yang haram ini, apalagi yang diharamkan, ya gambar-gambar yang diharamkan ini kepada yang dibolehkan juga seperti itu. Gitu. Maka tatkala hati itu tertawan, ya, hati tertawan oleh yang lain, gitu, itu lebih berbahaya dari tertawannya badan. Ya. Jadi makanya kata Ibnu Taimiyah kan kemarin, bakal yang di penjara itu adalah yang di penjara hatinya, yang tertawan itu adalah yang tertawan hatinya. Kalau badan sebenarnya walaupun di penjara, kalau hatinya itu tetap melaksanakan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah, tenang. Tidak merasa di penjara, tidak tertawan, karena dia akan bahagia, begitu. Makanya tertawannya hati diperbudaknya hati oleh yang lain itu lebih berbahaya dari tertawannya badan. Jadi penghambaan hati itu lebih berbahaya daripada penghambaan badan. Ya. Tapi kalau seandainya badan itu diperbudak, ditawan, tapi kalau seandainya hatinya itu tenang, maka tidak apa-apa, itu nyaman. Ya. Namun apabila hati yang merupakan raja anggota badan menjadi budak kepada selain Allah Jalla wa'ala, tergantung hatinya kepada selain Allah Jalla wa'ala, itulah kehinadinaan. Itulah hati yang tertawan. Dan penghambaan itu adalah apa yang adalah penghambaan hati. Penghambaan itu adalah penghambaan hati. Nah, dan penghambaan hati itulah yang menjadikan adanya pahala dan siksa. Maka seorang muslim, kalau seandainya seorang muslim itu ditawan oleh orang kafir, kalau seorang muslim itu diperbudak oleh orang durhaka tanpa kebenaran, maka hal yang demikian itu tidak memudaratkan seorang muslim. Tidak memudaratkan seorang muslim. Namun apabila hati yang tertawan jadi budak selain Allah, maka inilah yang memudaratkan. Inilah orang yang tersakiti, orang yang sakit. Walaupun secara zahir dia sebagai pemimpin,
Secara zahir dia seorang pemimpin, raja di Maharaja, sebagai bos lah, sebagai pimpinan pesantren lah, pimpinan. Tapi kalau seandainya menjadi budak selain Allah, budak harta, gitu, budak jabatan, gitu misalnya, gitu, maka itulah yang akan memadharatkan. Walaupun secara zahir dia sebagai raja, sebagai pemimpin. Karena kenapa ya ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala? Karena kebebasan itu adalah kebebasan hati. Kemerdekaan itu adalah kemerdekaan hati. Jadilah kita orang-orang yang merdeka dari ketergantungan kepada selain Allah Jalla wa Ala. Inilah santapan yang baik bagi hati, kemerdekaan hati. Jangan mentergantungkan hati kita kepada selain Allah Jalla wa Ala. Wanita mewah, mobil mewah, rumah, gitu. Jadi jangan harus dibebaskan. Ini jadi memurni, jadi yang sedangkan yang sakit hatinya tergantung dengan makhluk, tergantung dengan makhluk. Gitu. Nah, dan penghambaan itu adalah penghambaan hati, sebagaimana kekayaan itu adalah kekayaan hati, kekayaan jiwa. Jadi itu diantara hal yang yang makanan yang tidak sehat bagi hati itu, karena kan hati membutuhkan makanan sebagaimana badan membutuhkan makanan. Nah, makanan hati yang tidak menyehatkan itu adalah ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ketergantungan yang bisa membuat hati menjadi rusak, menjadi sakit, gitu ya, adalah syirik kepada Allah Jalla wa Ala. Mengarahkan hati penghambaannya kepada selain penciptanya yang memiliki manfaat dan madarat, dan bagi Allah segala sesuatu. Jadi perkara yang paling besar yang membuat hati itu adalah sakit, makanan yang sangat berbahaya bagi hati, santapan yang sangat berbahaya bagi rohani kita, bagi hati kita, jiwa kita, adalah syirik kepada Allah Jalla wa Ala. Sungguh Allah Jalla wa Ala telah memberikan perumpamaan, ya, dalam firman Allah Jalla wa Ala, ya, tentang mereka yang mentergantungkan hatinya kepada selain Allah Jalla wa Ala di dalam surat Al-Ankabut ayat 41 sampai 43. Allah berfirman, "Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamatsalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun innallaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai' wa huwal azizul hakim wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun." Perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah adalah pelindung, wali, seperti perumpamaan Ankabut. Ankabut itu yang menutupi gua Hira, laba-laba. Seperti perumpamaan laba-laba yang membuat rumah, laba-laba yang membuat rumah, dan selemah-lemahnya rumah adalah rumah Ankabut, rumah laba-laba. Kalau seandainya mereka mengetahui, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang diminta selain Allah. Ya. Dan dialah yang maha gagah lagi maha bijaksana. Demikianlah perumpamaan yang kami permisalkan kepada manusia, dan tidak memahami permisalan ini kecuali orang-orang yang mengetahui. Jadi itu perumpamaan yang diumpamakan oleh oleh Allah Tabaraka wa Taala yang mentergantungkan hatinya kepada selain Allah, mentergantungkan kepada makhluk. Itu diumpamakan seperti orang yang laba-laba yang membuat rumah, dan rumah yang paling lemah itu adalah rumah laba-laba, bisa gampang untuk rusak, begitu.
Tapi hanya perumpamaan ini bisa dipahami oleh orang-orang yang mengetahui. Jadi makanan yang tidak menyehatkan bagi hati itu adalah syirik kepada Allah. Ini yang paling berbahaya. Ini yang paling berbahaya gitu. Yaitu ketergantungan hati kepada makhluk. Makanan yang membuat hati itu menjadi sakit, yang kedua adalah berlebih-lebihan dalam segala hal. Jadi tatkala seseorang berlebih-lebihan makan, berlebih-lebihan minum, berlebih-lebihan tidur, berlebih-lebihan dalam berbicara, dalam bergaul, ketawa. Jadi segala sesuatu yang berlebih-lebihan itu akan memberikan pengaruh kepada pemilik hati menjadi sakit, menjadi rusak. Ya, maka yang makan banyak akan membuat hatinya keras. Yang banyak tidur akan membuat hatinya telat mikir gitu. Akan membuat bodoh hatinya untuk bisa memahami. Yang ada adalah membuat hatinya menjadi lalai. Begitu pula yang banyak tertawa membuat hatinya menjadi sakit, menjadi mati. Begitu pula yang banyak melihat, baik yang halal maupun yang haram gitu ya. Bagaimana itu kesusahan yang akan dirasakan oleh hatinya dengan sebab apapun yang dilihat begitu. Kalau hanya satu penglihatan saja kepada yang diharamkan itu akan menjadikan akibat yang buruk kepada pemilik mata tersebut, apalagi ini banyak yang dilihatnya siang malam gitu. Ini bagaimana akan terasa kepedihan, rasa sakit yang ada di hatinya. Begitu pula orang yang banyak bergaul. Karena bergaul itu sebenarnya hanya sekedar bukan berarti kita harus terus banyak bergaul, tidak. Jadi kata Ibnu Qayyim itu ketika dibutuhkan saja bergaul itu, gitu. Bukan ini mah kumpulan pergaulan ini, semua pergaulan diikuti gitu. Itu menjadi racun gitu kepada hati yang selalu banyak bergaul. Sebenarnya pergaulan itu kata Ibnu Qayyim hanya sekedar ketika dibutuhkan saja untuk membuat kesemangatan jiwa gitu. Pembaharuan tekad untuk menghilangkan kebosanan dan juga dalam rangka untuk mengambil mutiara-mutiara ucapan-ucapan yang baik dalam pergaulan itu gitu. Adapun memperbanyak pergaulan maka ini akan membuat madorot hati, ya sakit hati, dan sama sekali banyak pergaulan itu tidak memberikan manfaat. Jadi segala sesuatu apabila terlalu banyak, hal yang demikian itu akan membahayakan Anda. Kecuali ibadah. Kalau ibadah semakin kita banyak, maka semakin membuat hati kita menjadi beres, semakin hati kita menjadi bahagia, gitu. Gitu. Semakin kokoh hatinya, semakin kuat hatinya, semakin bersinar hatinya, bercahaya hatinya, beres hatinya. Kalau seandainya banyaknya beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan ada dua perkara yang membuat hati menjadi keras. Pertama adalah banyak berbicara. Banyak berbicara, tentunya bicara yang tidak bermanfaat. Ya, banyak berbicara dan banyak makan. Abu Sulaiman Ad-Darini mengatakan bahwasanya bagi segala sesuatu itu ada karatnya. Bagi segala sesuatu itu ada karatnya. Dan karat hati itu adalah kekenyangan. Makhul mengatakan bahwasanya seutama-utamanya ibadah setelah melakukan perkara yang wajib adalah lapar dan dahaga. Nah, ini yang kadang jarang kita lakukan ya. Jadi orang yang sakit hatinya, dia zikir tidak merasakan manisnya zikir, manisnya ibadah begitu. Seperti orang yang sakit badannya, enak makanan tapi dia tidak merasakan enak yang dimakan karena sedang sakit begitu, karena nggak selera begitu, nggak selera. Maka obatnya ya untuk biar
biar sembuh gitu, biar sembuh, biar sembuh hatinya dari rasa sakit yang dideritanya, begitu. Itu tadi baca Al-Qur'an dengan tadabbur, ya. Kemudian juga sholat malam, ya, mengkosongkan perut. Nah ini mengkosongkan perut, lapar dan dahaga, mengkosongkan perut. Ya, ini kalau kita lihat salafus saleh itu di sini suka mengkosongkan perut gitu. Suka mengkosongkan perut, yang mudah-mudahan kita ya bisa mengamalkannya. Jadi ibadah yang paling utama ya setelah melakukan kewajiban itu adalah saum, puasa. Yang dahaga dan lapar. Dan kata Bakar bahwasanya dengan sebab lapar, ya, dengan sebabnya dahaga akan gampang mudah untuk memahami nasihat, akan membuat hati itu gampang untuk terenyuh, berbeda dengan orang yang kekenyangan. Jadi makanya dikatakan bahwasanya banyak makan itu jadi menolak banyak kebaikan. Banyak makan itu membuat akibatnya menolak berbagai macam kebaikan. Oleh karena itu ada ulama yang bernama Amr bin Aswad meninggalkan banyaknya kekenyangan, khawatir adanya kesombongan. Adanya kesombongan. Jadi ini yang perlu kita perhatikan gitu. Kadang misalnya kalau dia sebagai seorang pemimpin meremehkan kepada yang di bawahnya, gitu. Jadi adanya kesombongan. Nah, itu dikarenakan perutnya selalu kenyang, begitu. Jadi makanya Amr bin Aswad itu meninggalkan banyak dari kekenyangan itu, khawatir tumbuh di dalam dirinya sewena-wena, merasa aing sudah berilmu, merasa aing kita sudah memiliki banyak uang, sudah memiliki banyak jamaah, begitu. Jadi sewenang-wenang, tidak memikirkan perasaan, itu orang yang di hadapan, begitu. Jadi hatinya kurang kepeduliannya, begitu. Kurang peduliannya itu diakibatkan kekenyangan. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwasanya kenyang itu akan membuat badan itu menjadi berat, membuat hati itu menjadi kasar, membuat hilangnya kepintaran, mengundang ngantuk tidur, dan melamahkan orang yang memiliki hati itu dari beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Jika misalnya seseorang itu kenyang di pagi hari, kemudian kenyang di pertengahan hari, di akhir hari, maka makan yang banyak ini tidak akan mewariskan kecuali kemalasan untuk beribadah kepada Allah. Dan juga kuled juga otaknya, membuat kedul, malas, dan kuled tidak gampang untuk mencerna pembicaraan, nasihat, gitu. Itu dikarenakan banyaknya makan. Begitu pula hatinya menjadi kasar. Makanya ketika sholat taraweh misalnya, sebentar lagi mungkin kita akan mudah-mudahan disampaikan kita semuanya untuk bisa menyambut bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, ya, sebentar lagi gitu. Ada orang yang dibacakan Al-Qur'an dari awal sampai akhir dalam sholat tohareh, tapi kita dapati hatinya tidak khusyuk. Kenapa? Kuled. Karena banyak makan. Karena kuled otaknya, dan juga karena banyak makan. Pas waktu buka langsung nafsunya dikeluarkan semuanya untuk makan semaunya, begitu. Akhirnya pas sholat taraweh jadi ngantuk, gitu. Jadi akhirnya kurang khusyuk di dalam melaksanakan sholat. Karena itu pengaruh dari banyaknya makan. Di ini halaman 38.
Nah, wa qad kana salaf, dulu salaf kita terdahulu yang soleh itu ada salah satu. Jadi ada yang terus-terusan dalam setiap harinya itu dalam kondisi lapar gitu. Namun hal yang demikian itu tidak memadaratkan kepada mereka dengan sebab rasa lapar tersebut. Nabi SAW melewati 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan bahkan di rumahnya tidak menyalakan api, nggak masak. Gitu. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kita alhamdulillah selalu terus ada. Nah kalau Rasulullah SAW sampai 3 bulan nggak masak. Tapi hal yang demikian itu tidak memadorotkan kepada mereka. Ya. Dan barangkali Nabi SAW keluar dari rumah dan tidaklah membuat Nabi SAW keluar dari rumah kecuali karena lapar. Bahkan sampai-sampai Nabi SAW mengikat perutnya, ditahan dengan batu karena saking laparnya. Begitu pula para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, tapi mereka lah yang bisa menaklukkan dunia dan mengisi dunia dengan ilmu, hikmah, cahaya, petunjuk, dan yang menyampaikan agama Allah ke semesta alam. Oleh karena itu, kata seorang ulama yang bernama Badr bin Jamaah, tidak dilihat seorang pun dari para wali, dari para ulama yang disifati atau menyifati atau disifati dengan banyaknya makan. Akan tetapi banyak makan itu terpuji, akan disanjung kepada binatang yang tidak berakal, begitu. Tapi kalau seandainya seseorang dari para ulama tidak pernah didengar bahwasanya para ulama itu disifati dengan banyak makan. Karena bukan suatu perkara yang terpuji dengan banyaknya makan. Yang terpuji itu adalah kalau seandainya hewan banyak makan, itulah yang dipuji. Karena biar nanti disembelihnya jadi besar begitu. Dan tentulah cukup merupakan suatu aib gitu. Dengan banyaknya makan itu dan minum itu sering ke WC gitu. Sering ya. Karena orang yang banyak makan, banyak minum akan banyak masuk ke WC. Nah, jadi tentunya bagi orang yang berakal akan menjaga dirinya dari banyak makan. Makanya orang yang mencari keberhasilan untuk menuntut ilmu tidak akan bisa diraih dengan sebab banyaknya makan dan minum. Dan itu merupakan suatu perkara yang mustahil. Ya. Untuk meraih ilmu, meraih keberuntungan, untuk mendapatkan ilmu sampai kepada yang diinginkan, yang dicapai, disertai dengan banyaknya makan, minum, dan tidur. Dan itu suatu perkara yang mustahil untuk didapati, yang diinginkannya, yang dicapainya. Kalau seandainya sehari-harinya banyak makan, banyak minum, dan banyak tidur. Intinya dijelaskan oleh Syekh Khalid bahwasanya perusak hati itu banyak sekali. Santapan-santapan yang bisa membuat hati menjadi rusak, hati menjadi sakit itu sangat banyak sekali. Dan secara global, inna kullal ma'asi tufsidu al-qalba. Bahwasanya seluruh kemaksiatan itu akan membuat hati menjadi sakit, akan membuat hati menjadi rusak. Jadi segala apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang hamba melakukannya, baik pandangan atau pendengaran atau makan atau selain itu, maka hal yang demikian itu akan membuat hatinya menjadi sakit, akan membuat hatinya menjadi rusak. Muhammad bin Wasi rahimahullah mengatakan bahwasanya ada 4 perkara yang membuat hati itu menjadi mati. Setelah dosa, melakukan dosa lagi. Seharusnya melakukan dosa, taubat kepada Allah. Tapi ini ditumpuk. Dosa, dosa lagi. Dosa, dosa lagi.
Nah, ini akan membuat hati menjadi mati. Kemudian yang kedua adalah banyak membicarakan wanita. Banyak membicarakan wanita. Tidak lepas pembicaraan dari majlis itu kecuali membicarakan si fulana, kemudian ayo kita poligami. Salah, maksudnya itu nggak apa-apa poligami, maksudnya itu pembicaraannya hanya pembicaraan tentang yang diingatnya adalah wanita. Ini mah gelis, ini mah ini wah masya Allah. Masya Allah. Kemudian ditadaburi gitu wanita tersebut. Terus dibicarakan. Tidaklah seseorang yang membicarakan selalu wanita kecuali cerminan daripada hatinya. Gitu. Banyak membicarakan wanita. Banyak membicarakan wanita. Ini bisa membuat hati itu menjadi mati. Kemudian juga bergaul dengan orang-orang bodoh. Nah, ini juga bisa membuat hati menjadi mati. Kemudian duduk bersama orang yang mati. Maksudnya duduk dengan orang yang mati itu bagaimana? Ya, bersebutnya dia itu hidup, tapi dia itu mati. Yaitu duduk dengan setiap orang yang kaya, yang bermewah-mewahan. Yang bermewah-mewahan. Pengaruhnya sangat buruk kepada hati seseorang yang tadinya ini. Tapi kalau orang kaya yang baik, yang soleh itu berbeda lagi, akan membuat kita teringat Allah, mengingatkan diri kita kepada Allah. Udah kaya, baik lagi. Udah kaya, ahli ibadah lagi. Udah kaya, banyak sedekahnya. Ini yang dimaksud adalah orang kaya yang hanya bermewah-mewahan. Bermewah-mewahan hidupnya. Gitu. Yang demikian itu tatkala kita duduk bersama orang kaya yang bermewah-mewahan, maka hal yang demikian itu membuat hati kita menjadi mati. Begitu pula yang dimaksud duduk bersama orang yang mati itu adalah pemimpin yang durhaka. Ya, kita bergaul dengan pemimpin yang durhaka, penguasa yang durhaka, maka hal yang demikian itu akan membuat hati itu menjadi mati. Begitu kata Muhammad bin Wasi. Dan manusia yang paling gampang untuk terenyuh hatinya adalah orang yang paling sedikit dosanya. Jadi orang yang paling mudah terenyuh hatinya, gampang untuk menangis, adalah orang yang paling sedikit dosanya. Makanya kalau seandainya kita kurang, bahkan ketika ada yang menasehati dianggap sentimen begitu, itu karena dosa. Nasehatin saja katanya. Jadi suudon, malah yang ada adalah suudon, padahalnya sayang sebenarnya dengan adanya nasihat. Nah, itu tadi hatinya yang sakit, yang tersakiti oleh dosa. Orang yang tersakiti oleh dosa, orang yang memberikan nasihat, yang sayang itu dianggap benci gitu, dianggap benci. Nah, adapun orang yang sedikit dosanya itu gampang untuk menerima nasihat. Sangat gampang untuk menerima nasihat, kembali kepada hati. Makanya untuk melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasul, dibutuhkan memiliki hati-hati yang lembut. Maka membicarakan pembicaraan yang berkenaan dengan hati, perkara yang sangat penting sekali. Karena kalau seandainya hati kita keras, sudah banyak mengetahui perkara-perkara ilmu yang bermanfaat, tapi kalau seandainya hatinya keras, maka tidak bisa mendorong untuk mengamalkan apa yang sudah diketahui. Sulit untuk tunduk menerima panggilan Allah, panggilan Rasulnya, dikarenakan kekasaran hatinya dengan sebab banyak perbuatan dosa yang dilakukan. Ya. Oleh karena itu Ibnu Mubarak mengatakan, ra'aitu dunuba tumitul qulub wa qad yurithu dzulla idmanuha. Aku melihat dosa itu bisa membuat hati menjadi mati, dan sungguh dengan candu terus-menerusnya melakukan dosa itu akan mewariskan kehinadinaan. Wa tarku dzunubi hayatul qulubi wa khairun li nafsika isyanuha. Meninggalkan dosa itu membuat hati menjadi sehat, hidup, bercahaya, dan sebaik-baik bagimu adalah meninggalkan
dosa. Maka tatkala hati itu melakukan perbuatan dosa, kemudian melakukan dosa lagi, kemudian dosa lagi, akhirnya hatinya menjadi ditutup. Itulah yang dimaksud dengan ron, yang difirmankan oleh Allah, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan itu adalah ron yang ada di hati mereka dengan apa yang telah mereka lakukan, dengan sebab apa yang telah mereka lakukan, dosa-dosa yang mereka lakukan. Seharusnya apabila melakukan perbuatan dosa langsung istighfar, dibersihkan dengan istighfar, minta ampun kepada Allah, taubat kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi kalau seandainya melakukan dosa, kemudian melakukan lagi, maka hati akan menjadi tertutup, dengan hati menjadi terkunci, hati menjadi ditutupi dengan dosa, dengan sebab apa yang mereka lakukan, dengan sebab tidak kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Muhammad bin Ali At-Tirmidzi mengatakan apabila hati itu disibukkan, jadi apabila disibukkan hati dari mengingat Allah dengan mengingat syahwat gitu. Jadi apabila hati itu disibukkan dari mengingat Allah dengan mengingat perkara yang diinginkan oleh hawa nafsu, seumpama pohon. Jadi pohon itu kalau seandainya selalu disiram akan bagus gitu. Ya, apabila dihalangi pohon itu dari air, maka akan membuat kering dahan-dahannya, kemudian daun-daunnya akan menjadi berguguran, begitu. Ya. Maka sehingga tidak pantas bagi pohon itu kecuali harus dipotong untuk dijadikan bahan api bakar untuk menyalakan api. Begitu pula hati apabila kering dan kosong dari mengingat Allah, maka yang ada adalah panasnya jiwa, api syahwat yang menyala-nyala, dan anggota badannya terhalang untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka tidak akan menjadi beres hati itu kecuali hatinya juga menjadi bahan api bakar jadinya. Demikian pula ikhwah peserta daurah yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, main-main gitu, banyak main-main, tenggelam dengan dunia gitu-gitu. Kemudian juga kan sekarang ini kalau ke pengajian sedikit sekali yang hadar, tapi kepada permainan-permainan untuk sepak bola saja, untuk masuk karsisnya berjuta-juta diborok, dikejar. Tapi menuntut ilmu yang merupakan makanan santapan rohani untuk hati, padahal gratis gitu, jarang atau kurang orang yang mengejarnya. Tapi untuk masalah permainan dikejar-kejar gitu ya. Jadi permainan-permainan, tenggelam dengan dunia, banyak datang ke tempat-tempat permainan, misalnya wisata anu gitu kan. Atau juga pergi jalan-jalan di pasar dari pagi sampai malam, putar-putar aja gitu. Nah, yang demikian itu akan memberikan pengaruh gak ke hati? Itu akan memberikan pengaruh ke dalam hati, membutuhkan untuk dibersihkan. Kalau seandainya tidak dibersihkan, ya hatinya, maka nasihat apapun yang dinasehatkan itu tidak memberikan manfaat kepadanya. Itu di pasar atau mungkin seharian hanya di internet gitu. Jadi di internet aja melihat hal-hal yang baik, yang buruk maksudnya, itu jadi nasihat apapun yang dinasehatkan kepadanya kurang bermanfaat, tidak memberikan manfaat. Nah,
banyaknya melihat kepada yang batil, kata Ibrahim bin Adham, akan menghilangkan pengenalan kebenaran dari hati. Jadi hatinya terhalang untuk mengenali kebenaran. Padahal hati itu diciptakan untuk mengenal kebenaran. Jadi terbalik. Karena banyak melihat kebatilan. Ketika banyak melihat kebatilan, akan hilang daripadanya untuk mengenal kebenaran dari hati. Padahal hati itu diciptakan untuk mengenal Allah, untuk mengenal kebenaran. Dan ini banyak manusia yang bodoh dengan hatinya. Kedudukan hati itu sangat besar sekali. Yang harus diperhatikan, harus dijaga. Mengetahui sifat-sifatnya. Gitu, tentang masalah hati ini. Nah, jadi sangat berbahaya kalau jadi terbalik, yang padahal hati itu diciptakan untuk mengenal kebenaran, malah jadi terhalang dari kebenaran. Terhalang oleh perbuatan yang dia lakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Intinya, peserta ikhwani, para peserta daurah yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, jadi banyak akibat yang akan dirasakan oleh orang-orang yang salah memakan makanan yang seharusnya dimakan oleh hati. Ya. Sebagaimana ketika salah dan keliru untuk memakan makanan untuk badan, maka akibatnya adalah kesempitan hidup, lemahnya untuk beribadah, malas untuk beribadah. Kemudian juga tidak berkah rizkinya. Tidak akan berkah rizkinya. Dan akibat dari memakan makanan yang membuat hati itu menjadi rusak itu adalah kasarnya hati atau sakitnya hati. Dan tanda kasarnya hati dan sakitnya hati dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali di sini. Jadi, ketahuilah bahwasanya setiap anggota di antara anggota-anggota badan itu diciptakan untuk melakukan yang dikhususkan untuk anggota tersebut. Bila mana anggota tubuh itu sakit, berarti dia tidak bisa melakukan yang karenanya tubuh itu diciptakan, sehingga dia tidak bisa sama sekali melakukannya, atau bisa melakukan tapi dalam kondisi bergetar, goyang badannya misalnya. Misal ketika tangannya sakit, dia tidak bisa untuk menggenggam, berarti pertanda tangannya sakit. Ketika matanya sakit, dia tidak bisa melihat. Ketika sama sekali berarti dia tidak bisa melakukan. Bisa jadi, nah begitu pula tatkala hati itu sakit, dia tidak bisa untuk melakukan yang karenanya hati itu diciptakan, yaitu ilmu, mengenal Allah, ya, mencintai Allah, beribadah kepada Allah, bernikmat-nikmat untuk berzikir, mengingat Allah, dan mementingkan untuk mengingat Allah gitu, menginginkan untuk mencintai Allah, mementingkan untuk beribadah kepada Allah dari segala syahwat gitu. Dari segala syahwat selain Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya fungsi diciptakannya hati. Di saat hati itu berfungsi, yaitu mencintai Allah, beribadah kepada Allah, merasakan lezatnya, manisnya dalam beribadah, mengingat Allah, hati itu mementingkan Allah daripada segala syahwat, berarti sehat. Tapi kalau seandainya hatinya tidak bisa mengambil ilmu, hikmah, mengenal Allah, cinta kepada Allah, terhalang dari semua itu, berarti itu pertanda hatinya sedang sakit, hatinya keras. Ya. Makanya kalau seandainya dia itu mengetahui segala sesuatu, namun dia itu tidak mengenal Allah, seolah-olah dia tidak mengetahui sedikit pun, ya,
maka dia itu berarti maka dia tidak akan dia itu sakit. Dia itu adalah orang yang sakit. Walaupun dia mengenal segala sesuatu, tapi dia tidak mengenal Allah, seolah-olah tidak mengetahui sesuatu, terhalang dari Allah, berarti hatinya sakit. Nah, dan tanda pengenalan kepada Allah itu ada rasa cinta. Kalau hatinya tidak ada rasa cinta kepada Allah, berarti sakit hatinya. Maka barang siapa yang mengenal Allah, pasti dia cinta kepada Allah. Dan tanda kecintaan kepada Allah itu apa? Tidak mementingkan dunia. Tidak mementingkan kehidupan dunia, dan juga tidak pula hal yang lain yang diinginkan oleh syahwatnya. Gitu. Adapun jika dunia yang lebih dicintai olehnya daripada Allah, ini pertanda bahwasanya hatinya adalah sakit. Pertanda hatinya keras. Jadi sakitnya hati, kadang ada orang yang sakit hatinya tidak mengetahui hatinya itu sedang sakit. Kalau seandainya dia mengetahui hatinya sakit, susah untuk bersabar memakan pahitnya obat. Karena obatnya hati yang sakit itu adalah menyelisihi syahwat. Dan ini sangat berat sekali oleh orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya. Dan dijelaskan bahwasanya hati itu ditinjau dari sisi keteguhan dan berubah-berubahnya kadang kepada kebaikan dan kepada keburukan. Ada 3. Ada hati yang di halaman 42, ada hati yang dipenuhi dengan ketakwaan, hati yang dibersihkan, bersih dari keburukan akhlak, gitu ya. Itu hati yang pertama. Hati yang kedua itulah hati yang sehat, berarti hati yang sehat, yang takwa, diliputi dengan takwa dan membersihkan bersih dari segala keburukan akhlak. Ya, selalu timbul dari hati itu lintasan-lintasan kebaikan. Kemudian dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tentara-tentara yang tidak dilihat, sehingga memberikan bimbingan kepada hatinya untuk melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Berarti inilah hati yang dipenuhi dengan ketakwaan. Ada hati yang dihinakan oleh Allah, yang dipenjara oleh hawa nafsu, yang dikotori oleh akhlak yang tercela dan keburukan. Ya, ini berarti hati yang mati, gitu ya, hati yang mati. Ada hati yang ketiga adalah hati yang sakit. Kadang ada lintasan hawa nafsu yang mengajak kepada keburukan, dan kadang ada lintasan keimanan yang mengajak kepada kebaikan. Ini hati yang sakit. Jadi ada 3 macam hati. Ada hati yang sehat, ada hati yang mati, ada hati yang sakit. Nah, hati yang sakit tergantung mana yang paling dominan. Tatkala yang paling dominannya keimanan, maka lebih dekat kepada keselamatan. Tapi kalau yang paling dominannya hati itu adalah keburukan dan keburukan, lintasan keburukan, maka lebih dekat kepada kebinasaan. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, ada 6 sifat hati. Kata Abu Bakar Al-Warraq di halaman 43, Abu Bakar Al-Warraq mengatakan bahwasanya hati itu ada 6 perkara, ada 6 sifat. Pertama, hati yang hidup. Kedua, hati yang mati. Ketiga, hati yang sehat. Keempat, hati yang sakit. Kelima, hati yang sadar. Keenam, hati yang tidur. Maka kehidupan hati, fahayatu al-huda, kehidupan hati itu adalah al-huda, petunjuk.
Kematian hati adalah kesesatan. Kesehatan hati adalah kebersihan. Cacatnya hati adalah kekeruhan yang ada di dalam hati. Kesadaran hati adalah zikir. Tidurnya hati adalah kelalaian. Ya, masing-masing dari sifat hati itu memiliki tanda. Dan tanda kehidupan hati adalah berharap dan cemas. Ya, dan berharap dan cemas. Dan beramal didasari karena harap dan cemas. Dan hati yang mati sebaliknya dari hati yang hidup. Adapun tanda sehatnya hati adalah kelezatan. Kelezatan saat beribadah, kelezatan saat baca Al-Quran, kelezatan saat sholat. Gitu. Dan hati yang sakit, jadi sebalik dari itu, tidak merasakan kelezatan. Ya. Baik dalam berzikir, baik dalam melakukan kebaikan. Tanda kesadaran hati adalah pendengaran dan penglihatan. Ya, pendengaran dan penglihatan, ya, sadar itu namanya. Gitu, sadar, jadi bisa paham dengan apa yang didengar, apa yang dilihat. Itu namanya kesadaran hati. Sedangkan yang tidur adalah sebaliknya, tidak sadar, gitu, buta, begitu. Jadi intinya bahwasanya hati seumpama badan, membutuhkan makanan. Dan kebanyakan manusia itu lebih memperhatikan untuk santapan jasmani, tapi kurang perhatian dengan santapan hati. Ya. Padahal santapan hati sangat dibutuhkan, karena kekuatan itu tergantung kepada kekuatan hati. Karena orang yang badannya kuat tapi hatinya lemah, dia malas untuk menuntut ilmu, dia malas untuk beribadah, dia malas untuk membaca Al-Quran. Oleh karena itu, seharusnya yang paling diperhatikan oleh kita itu adalah santapan hati. Bagaimana hati itu menjadi beres? Ya, bagaimana hati itu menjadi sehat? Bagaimana kita mengobati hati yang sakit, yaitu, ya, dan seterusnya. Jadi ini yang seharusnya lebih diperhatikan, tapi kebanyakan orang lebih memperhatikan makanan jasmani, padahal sebenarnya itu tidak ada gunanya. Jasmani yang sehat tapi hati yang sakit, karena kekuatan seorang mukmin itu ada di dalam hatinya. Oleh karena itu Sumayyah mengatakan, innallaha ja'ala quwwatal mu'min fi qalbihi. Allah menjadikan kekuatan seorang mukmin itu pada hatinya. Walam yaj'alha fi a'dha'ih, dan Allah tidak menjadikan kekuatan itu pada anggota tubuhnya. Coba ibadah saum di siang hari, sholat malam di malam hari. Ada seorang pemuda yang kekar tapi lemah dari melakukan hal itu. Kenapa? Karena kekuatan seorang mukmin itu ada di hatinya. Demikian yang bisa disampaikan dalam muqaddimah A'malul Qulub, dan pada pekan yang berikutnya dan beberapa pekan yang akan datang insyaallah akan kita jelaskan berkenaan dengan masalah amalan-amalan hati, ya. Pentingnya amalan hati dan hubungan antara hati dan anggota badan, begitu insyaallah. Itu yang akan disampaikan pada pertemuan yang selanjutnya. Jika ada hal yang perlu ditanyakan, ya, sebelum diakhiri, fal yatafaddal masgura.